Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Islahul Ben selaku dosen pengampu pendidikan mata kuliah Etika Mercu Buana dan pendidikan anti korupsi serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Peran Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Sosial Mahasiswa dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi dengan studi kasus kampus Unila. Sebelum kita menjelaskan terkait paparan pada hari ini, izinkanlah kami untuk dapat memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya Muhammad Rashid Nur Fikriansyah dari program studi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nadia Azalia. Perkenalkan, nama saya Intan Pertama Kirana. Makalah kami fokus pada kasus tragis meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Unila yang menjadi korban kekerasan pada saat Diksar. Dengan adanya kasus ini menjadi bukti bahwa kurangnya integritas di kampus. 1.1 Latar belakang. Apa itu integritas mahasiswa? Menurut Likonati, 1991, Educating for Character, How Our School Can Teach Respect and Responsibility, New York. Dalam dunia pendidikan tinggi, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang beretika. Etika dipahami sebagai seperangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menentukan mana yang benar dan salah. Dalam konteks kampus, etika berfungsi sebagai pedoman perilaku yang krusial, bertindak sebagai landasan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban seluruh sivitas akademik, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga staf. Perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga arena penting bagi pembentukan karakter, moral, dan kepribadian mahasiswa. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah 1. Bagaimana menerapkan nilai etika dan integritas dalam dunia pendidikan berdasarkan studi kasus kekerasan yang terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung FEB Unila pada tahun 2024 yang melibatkan mahasiswa bernama Pratama Wijaya Kusuma. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan kampus dengan mengacu pada studi kasus kekerasan di Universitas Lampung. Yang ketiga, menganalisis peran kepemimpinan dalam merespon dan mencegah kekerasan di Universitas Lampung. Yang keempat, menggali bentuk tanggung jawab sosial yang dapat diterapkan oleh mahasiswa dan lembaga kampus di Universitas Lampung. Tadi kasus kekerasan dalam kegiatan Diksar Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Lampung, Unila. Mahasiswa Unila, Pratama Wijaya Kusuma, meninggal dunia pada 28 April 2025 setelah mengikuti pendidikan dasar Diksar Mahasiswa Pecinta Alam pada November 2024. Diksar di Gunung Betung, Pesawaran itu menjadi ajang kekerasan fisik dan psikis oleh panitia, senior dan alumni. Korban mengalami pemukulan dan kekurangan asupan, bahkan sempat meminum cairan alkohol teknis. Investigasi Unila mengkonfirmasi kekerasan dan rektor merekomendasikan penghentian organisasi Mahapel serta sanksi. Kasus ini menunjukkan lemahnya etika dan tanggung jawab sosial di kampus. Pelanggaran etika dan integritas dalam kampus. Penerapan nilai etika dan integritas bagi mahasiswa. Dalam upaya penerapan nilai etika dan integritas bagi mahasiswa, maka perlu adanya peran penting dari perguruan tinggi melalui tindakan dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam karya Integritas Akademik dalam Perguruan Tinggi, menegakkan etika moral dan komitmen nilai-nilai luhur dalam Tridharma Pendidikan Awik 2024. Peran ini mencakup seluruh sivitas akademika. Berikut nilai yang dapat dilakukan untuk penerapannya. 1. Kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas. 2. Pendidikan dan pembentukan karakter. 3. Budaya, kepedulian, dan empati di lingkungan kampus. 2.3 Kepemimpinan yang bisa mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Kasus kekerasan yang terjadi di Universitas Lampung Unila menunjukkan lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak senior dalam kegiatan organisasi mahasiswa.
Berdasarkan laporan Octavia 2025 dalam website kompas.com menyebutkan tindakan pemaksaan, kekerasan fisik, serta pelatihan bernuansa militeristik yang dilakukan oleh panitia dan senior mahasiswa pecinta lingkungan atau MAHAPEL menjadi bukti bahwa kepemimpinan di tingkat organisasi maupun institusi perlu dievaluasi secara serius. Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, dapat diperlukan kepemimpinan yang memiliki prinsip etis dan bertanggung jawab sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan yang etis dan humanis. 2. Kepemimpinan yang transparan dan akuntabel. 3. Kepemimpinan yang responsif terhadap kasus kekerasan. 2.4. Tanggung jawab sosial. 1. Tanggung jawab institusi pendidikan. 2. Tanggung jawab sosial mahasiswa. 3. Tanggung jawab sosial dosen dan tenaga kependidikan. 4. Implementasi tanggung jawab sosial berkelanjutan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah dapat memberikan kontribusi positif dari hasil studi yang dilakukan. Makalah ini dapat memberikan contoh bagi sivitas akademika, terutama perguruan tinggi, agar tidak terjadi lagi kekerasan di dalam lingkungan kampus, serta dapat menciptakan dunia pendidikan yang aman dari kekerasan. Kesimpulan makalah. Makalah ini menganalisis secara mendalam hubungan antara etika, integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Menggunakan kasus tragis meninggalnya Pratawi Jaya Kusuma atau mahasiswa Unila akibat kekerasan dalam kegiatan pendidikan dasar atau Diksar, mahasiswa pecinta alam pada tahun 2024 sampai 2025 sebagai studi kasus utama. Poin-poin kunci. 1. Pelanggaran etika dan integritas. 2. Peran kepemimpinan yang lemah. 3. Tanggung jawab sosial multidimensi. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan kasus kekerasan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Foto pertama menunjukkan aksi solidaritas mahasiswa yang menuntut keadilan atas kasus yang terjadi. Foto di tengah adalah potret almarhum Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Universitas Lampung yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Sementara foto terakhir memperlihatkan kegiatan pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam yang menjadi latar dari kasus yang kami bahas dalam makalah ini. Melalui dokumentasi ini, kita diingatkan kembali pentingnya penegakan etika, integritas, dan tanggung jawab sosial di lingkungan kampus. Ya, terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menjadikan pembelajaran dan insight yang positif bagi rekan-rekan semua yang dapat menonton ini, dan semoga kita semua senantiasa menjadi mahasiswa dan generasi pendidikan yang terus dapat mengembangkan diri untuk mampu menerapkan integritas dan apa itu etika dalam dunia pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.